Iya, ada modelnya. Itu sudah ada yang atas saja. Boleh kasih sama. Kelihatan semua di absen ini. Saya absen ini. Berdasarkan apa ini? Iya. Berdasarkan absen? Iya. Berdasarkan NISN. Sampaikan tangan. Sampaikan tangan. Yang tahan siapa, yang nggak tahan sampai tangan ya. Biar susternya kelihatan lah. Suster banyak semut tuh. Mana? Ini. Karisa sarungnya baru ya? Sarungnya baru. Sarung mana? Sarung baru. Sekarang absen. Baru datang absen dulu. Iya, absen. Hello. Tidak salaman seluruhnya soalnya. Nah, kalau salam. Iya, so kena kibas. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Masa harus diturunkan? Kasih pada malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah keluarga Pak Untung, di mana keluarga ini mengundang kita untuk perayaan Ekaristi pemberkatan rumah. Nah, keluarga ini sekaligus nanti kita juga akan mendalami masa Paskah, yaitu pertemuan yang ketiga. Maka mari kita persiapkan dan kita awali dengan lagu pembukaan. 3, 6, 7 ya, yang limo ini yang besar. Ini. Ah, ini. 1, 2. Jiwa
hari ini kita bersyukur bersama keluarga Bapak Gultom dan Ibu Sinaga yang senantiasa mau mengucap syukur sekaligus mengajak kita semua kembali melihat apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Seringkali kita berkata bahwa kita harus disiplin, kita harus juga mematuhi segala aturan, tetapi seringkali aturan yang kita buat pun kita langgar. Kita hanya berpikir bahwa kita mau cari bahagia, kita mau cari enak, kita mau cari nyaman, tetapi seringkali kita banyak merugikan orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita di sejenak, kita siapkan hati kita lihat kembali apa yang seringkali membuat kita menjadi tidak taat akan aturan kita sendiri atau aturan dalam kebersamaan, akan apa yang sudah kita tentukan sebagai sebuah peraturan atau kebiasaan yang mau membawa kita pada keselamatan. Kita ingin membawa suatu perubahan dalam hidup ini, terlebih dalam masa Prapaskah ini, dengan tema Allah yang berbelas kasih. Pada pertemuan ketiga kita melihat kembali, walaupun kita berdosa, walaupun kita mengalami situasi kesalahan-kesalahan yang seringkali kita langgar peraturan-peraturan dari Allah, tapi Allah tetap memberikan pengampunan kepada kita. Kita sejenak, kita siapkan hati kita masing-masing. Di hadapannya yang penuh belas kasih, kita mohon ampun dengan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putramu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Buatlah kami semakin mencintai sabda dan perintah Putramu yang membimbing kami menuju pertobatan yang sejati. Dan semoga berkat-Mu tercurah kepada keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Majon Gultom dan Ibu Koru Sinaga, yang telah Engkau berikan berkat lewat rumah ini yang akan diberkati. Semoga menjadi tempat yang membuat diri mereka hidup dalam damai, sejahtera, dan senantiasa dihantar pada situasi keselamatan. Dan kami semua senantiasa bisa menjaga diri kami, tubuh kami, untuk membawa situasi yang terbaik, sehingga kesehatan lahir dan batin menjadi milik kami sampai dengan akhir zaman ini. Ini semua kami mohon dengan perantara Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lakukanlah ketetapan itu dengan setia. Pembacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akan budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan itu, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana
dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya engkau melakukan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Aku juga akan mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terkadang kalau kita melihat orang yang tidak taat dengan aturan, kita dongkol, kita marah, kita juga merasa ya ingin menghentikan atau mengingatkan orang tersebut. Tetapi ada juga seringkali kita yang sudah dongkol, kita ikut-ikutan juga, ya, tidak mematuhi peraturan yang ada. Siapa yang coba taat sama peraturan lampu yang dekat KPR itu ya? Siapa yang sering patuh dengan lampu lalu lintas itu?
Di antara kita sajalah siapa yang patuh. Nggak ada. Mau dia yang tidak pakai helm, mau yang pakai helm, semuanya terabas semuanya. Semuanya seperti tahu hidupnya atau hidup sesamanya itu kapan dia akan tetap hidup, kapan dia akan ditabrak, kapan dia akan mati. Seakan-akan semuanya tahu kondisinya. Dan saya bertanya, apakah tidak ada pengajaran kedisiplinan dalam keluarga? Kadang-kadang ada yang bonceng anak juga, sudah jelas-jelas anaknya, Pak, lampu merah, Pak, lampu merah. Terabas saja. Jadi kalau dalam hal ini, kembali kepada apa yang menjadi sesuatu yang harus kita tegaskan. Kalau kita sudah biasa yang terabas yang namanya peraturan-peraturan yang ada, kita juga akan menjadi orang yang tidak akan dibenarkan. Pelajaran ada, banyak yang sudah kita terima, yang kita juga sudah bisa membuat sesuatu yang boleh dikatakan sebagai suatu kebijakan. Tapi seringkali juga ada sesuatu yang membuat kita tidak mampu melakukan. Nah, pada hari ini kita diingatkan oleh Yesus bahwa semua yang ada pada kita adalah sesuatu yang paling harus kita mengerti. Nah, ini aja kita agak tawaturan ya. Yang lagi ibadah di sini dia gonggong. Sudah ada ibadah dia tidak gonggong. Jadi godaan ya, anggap saja ini godaan. Jadi kuatkan hatimu, kuatkanlah pikiranmu, jangan sampai terganggu. Nah, besok lagi kalau uangnya banyak di lingkungan ini bisa beli sound system ya, wireless saja dibeli nanti. Ya, jangan usah takut, gunakanlah uang yang ada beli wireless supaya jangan sampai kita kalah dengan suara binatang. Ya. Jadi harapannya pada hari ini kita juga masuk dalam pertemuan APP yang ketiga. Allah itu berbelas kasih. Coba saya akan mengajak Anda sekalian melihat kembali apa yang dikatakan Allah itu berbelas kasih. Diambil dari Injil Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka ria. Coba Bapak Ibu, kalau yang bawa kitab suci dari Injil Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Baca kembali sejenak. Kita mulailah belajar bagaimana caranya merefleksikan apa yang dikatakan sebagai bacaan kitab suci. Kalau Anda mengatakan sulit merenungkan kitab suci, saya ajarkan pada hari ini. Kalau ini dikembalikan kepada hidup kita masing-masing, Anda lihat, ada berapa tokoh di sini? Ada siapa saja di dalam perikop ini? Coba sebutkan. Ayah sama anak bungsu. Lalu ada lagi yang lain? Hamba-hambanya. Ya. Lalu yang dikatakan di sini yang disembelih apa? Lembu. Mau nggak jadi lembu? Ya. Oke, kita hitung ada 3 ya. Ayahnya, anaknya, lalu kemudian hamba-hambanya, pembantunya. Kita berposisi sebagai seorang ayah.
Anda pasti sudah dari pertama, kedua, pertemuan itu membahas perikop yang sama. Ini berkelanjutan. Sampai akhir nanti berkelanjutan. Kalau Anda sebagai seorang bapak atau ibu melihat anaknya sudah melakukan segala kesalahan-kesalahan, terlebih kesalahan yang dikatakan jelas-jelas sangat menyakiti hati orang tua, yaitu apa? Minta warisan sebelum Anda meninggal. Minta warisan sebelum Anda meninggal. Rasa sakitnya begitu mendalam. Dengan kata lain, kalau ada seorang anak minta warisan sebelum orang tuanya meninggal, itu sama saja mendoakan cepat mati. Dan ini menjadi sebuah hal yang tabu, menjadi sebuah hal yang sangat tidak baik untuk seorang anak meminta warisan. Seandainya bapaknya atau ibunya yang berkehendak, kita terima. Tetapi kalau ini adalah anaknya yang minta, ini tidak wajar. Tapi apakah ketidakwajaran itu menjadi sebuah hal yang sangat dipersoalkan oleh bapaknya? Tidak. Malah dia kasih ya. Dia kasih. Bagaimana kita? Apakah kita juga ketika anak kita minta warisan akan kita kasih? Tergantung yang ibunya. Kalau ada yang diwariskan ya? Ada yang warisannya hutang pula ini. Nanti warisannya hutang loh, repot. Oke ya, ada dua pertimbangan, akan diberi atau tidak diberi. Yang jelas masih kebanyakan orang tua dan juga anak tidak mau meminta warisan, dan juga ada orang tua yang tidak mau juga memberikan warisan. Tetapi ada orang yang sudah siap, orang tua itu sebenarnya dalam sebuah wasiat. Tidak diungkapkan langsung kepada anaknya, tapi sudah diberikan sebuah wasiat. Kalau nanti aku meninggal, pasti dicari di laci, di lemari, atau di tempat khusus, di bawah tempat tidur mungkin ada map yang isinya sudah wasiat. Nanti anakku dikasih kebun yang sebelah sana, anakku yang ini dikasih kebun yang sebelah sini, untuk mamanya nanti di kebun yang sebelah sana. Rumahnya dijual bagi rata. Jadi ada banyak hal yang dilakukan. Tapi kita melihat kembali, kita diajarkan untuk pada hari ini melihat, kita punya peraturan, kita punya semacam hukum. Apakah hukum yang biasa kita alami sejak kita kecil sampai dengan saat ini itu masih bisa dijalankan atau tidak, dan masih bisa membuat diri kita damai atau tidak. Lalu yang kedua, anak yang benar-benar sadar akan salah dan dosa-dosanya, itu sudah dirangkul oleh bapaknya yang tidak mau tahu dengan apa yang menjadi dosa-dosa anaknya. Lalu apa yang dikatakan oleh anak itu? Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Kalau di satu sisi sebagai seorang anak, wajar karena dia merasa malu telah berdosa. Wajar juga karena dia sudah menyesali akan segala dosanya mengucapkan ini. Tapi letaknya sebagai Allah yang berbelas kasih atau Bapa yang berbelas kasih adalah letaknya bahwa Allah yang memang kita miliki adalah Allah yang tidak mau menunggu. Dia mencari. Ketika dia melihat anaknya ini, yang bungsu ini, kelihatan dari jauh. Biasanya kan seorang bapak atau seorang ibu itu sudah mengenal gerak-gerik anaknya. Walaupun dalam kegelapan, samar-samar kelihatan itu langkahnya siapa, itu gayanya siapa, pasti sudah ketahuan. Nah inilah yang dilakukan oleh seorang bapak. Sadar bahwa anaknya sudah pulang itu sebagai sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Dia tidak ingat lagi apa salahnya, apa dosa-dosanya, apa yang menyakitkan. Yang ada adalah anaknya pulang itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kita sebagai seorang tua, entah bapak, entah ibu, kalau melihat anak sudah bersalah, anak sudah menyakiti hati, apakah masih bisa seperti ini? Dongkolnya pasti masih ada.
Dendamnya pasti masih ada. Bahkan ada orang tua yang tega ya, mencoret ya, istilahnya dari kakak nama anaknya. Bahkan akte kelahiran anaknya dia sobek. Ada, karena kejengkelan dari kelakuan anaknya, akte kelahirannya disobek. Sudah, kamu tidak ada lagi hak untuk jadi keluarga. Kamu tidak nurut, kamu tidak bisa mengikuti maunya orang tua, sobek, buang, pergi. Tapi ternyata ini bapaknya tidak. Istilah orang Jawa itu jor-jor kawai, dijor-jor berarti sudahlah, terserahlah, pokoknya diberilah yang namanya kebahagiaan seluas-luasnya, seenak-enaknya sebagai seorang bapak kepada anak, dan akhirnya yang didapati adalah anaknya mengecewakan. Tetapi setelah dia lihat anaknya pulang, setelah mengecewakan itu, tidak ada lagi sesuatu yang bagi saya dilihat dari situasi ini, dia mendendam. Tidak. Saya melihat langkah pertama dari orang tua itu, warisan sudah diminta, kasihkan. Pasti sudah dinasihati, jangan dihabiskan, jangan dihamburkan, tetapi kenyataannya dihamburkan. Ya udah, setelah dihamburkan pulang lagi, tetap bapaknya mau nerima. Inilah bentuknya Bapa yang berbelas kasih. Dan kita mau dibuka oleh Yesus gambaran suatu hal yang sangat penting, bahwa perjanjian lama mengatakan bahwa Allah itu Allah yang pencemburu, Allah yang jauh, Allah yang keras, Allah yang tidak mau yang namanya belas kasih itu diterapkan kepada orang berdosa. Tidak ada. Maka dikatakan gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Jadi Allah yang kita miliki adalah Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah Elohim. Maka saya pernah mengatakan, jangan sebut Shalom. Karena Shalom itu tidak pas untuk diucapkan oleh kita. Karena adalah bagian miliknya Allah, nama kudus Allah tidak boleh diucapkan sembarangan. Mungkin ada yang bertanya, kemarin ada yang bertanya juga, bagaimana Romo, gimana kaitannya? Kalau kami diajari sebagai calon imam Katolik, tidak boleh sembarangan mengucapkan Shalom. Karena itu bagian dari namanya Allah. Sama dengan Yahweh. YHWH boleh diucap, tapi jangan asal sebut. YHWH itu ditambahkan Yahweh. Untuk membuat suatu kata halus dan hormat. Tetapi jangan sembarangan untuk dikatakan. Elohim itu tidak boleh disebut sembarangan. Maka Allah yang kita kenal adalah Allah yang jauh. Tetapi oleh Yesus Allah itu ditarik lebih dekat lagi dengan disebut adalah Yahweh. Allah yang dekat, yang tidak jauh, yang tidak punya sesuatu lagi untuk dikatakan kejam dan segala macam. Tapi tetap dalam situasi masih harus selalu dihormati. Jadi inilah menjadi suatu bentuk dari apa yang dikatakan sebagai kewataan oleh Yesus, bahwa dia datang kepada kita untuk mengatakan sesuatu, bahwa Allah yang kita miliki sekarang adalah Allah yang berbelas kasih. Datangnya Allah dalam rupa manusia, yaitu Yesus itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang penuh dengan berkat, Allah yang penuh dengan segala sesuatunya untuk kita miliki sebagai suatu hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Lalu, apakah ungkapan anak ini menjadi ungkapan yang senantiasa menjadi perhatian untuk kita tindak lanjuti? Maka di dalam pengakuan dosa diminta kepada kita sekalian untuk, kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, ayolah ngaku dosa. Kita percaya Allah itu berbelas kasih, kita percaya bahwa Allah itu maha rahim. Tetapi kalau kita berani berbuat dosa, kita harus juga berani mengaku dosa. Ini yang menjadi sesuatu yang bagi kita sekalian harus kita perhatikan. Apakah cukup dengan mengaku dosa dalam doa, Tuhan ampuni aku? Tidak ternyata. Ini permenungannya. Walaupun Allah itu berbelas kasih, tapi sebagai sebuah sikap dari kita,
bukan hanya datang ke ruang pengakuan dosa, tapi juga mengakukan segala salah dan dosa-dosanya. Melakukan segala dosa-dosanya. Karena apa? Karena dalam situasi itu diminta kepada kita untuk bisa berani. Dan jangan sampai yang dikatakan pengakuan dosa itu menjadi pengakuan yang hampa, tidak ada apa-apanya. Karena tugasnya seorang imam yang telah diberikan berkat untuk bisa membantu umatnya itu bisa merenungkan kembali salah dan dosa-dosanya adalah dengan cara diberi penitensi. Nasihat-nasihat diberikan, kemudian penitensi yang penting itu harus diberikan. Supaya apa? Supaya ada kesadaran bahwa ternyata aku berani berbuat salah, aku juga berani harus mengaku dosa, dan aku harus berani menjalankan yang namanya hukuman atas segala salah dan dosa-dosa. Hukuman bukan akan membuat manusia itu hilang, dalam arti bahwa kemanusiaannya hilang, bukan. Tapi hukuman itu memurnikan kembali kemanusiaannya dan mengembalikan kemanusiaannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi, inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa kita dalam pengakuan dosa, sikap yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini menjadi sebuah hal yang mau dikatakan simbolis, bahasa simbolis ini. Artinya bahwa ini sebuah tanda bahwa kalau sudah diberi yang namanya pakaian, apalagi jubah, itu berarti dia dapat kehormatan lagi. Bahkan ditandakan dengan cincin. Itu menjadi sebuah tanda kehormatan bahwa dia dapat haknya lagi sebagai seorang anak. Dan sepatu menjadikan dia bukan lagi seorang hamba, tetapi sudah menjadi seorang yang punya kedudukan. Jadi betapa Allah Bapa kita itu memberikan segala sesuatunya untuk kemuliaan kita. Maka betapa pentingnya itu kita mengaku dosa, betapa kita pentingnya untuk memberikan yang namanya diri, untuk terbuka, dan juga diberi berkat oleh Tuhan lewat pengakuan dosa. Lalu yang terakhir, sebab dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ini sebuah tanda bahwa rasa syukur itu harus dilakukan. Maka yang dikatakan sebagai sembelihan, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita adalah tanda rasa syukur yang paling mengena. Jadi seperti kita, kalau namanya rasa syukur itu pasti harus diungkapkan dengan kumpul bersama, makan bersama. Ini sebuah tanda. Ternyata bukan kebiasaan saja orang Indonesia, tapi sudah menjadi kebiasaan mendunia. Yang namanya rasa syukur itu harus dilakukan bukan hanya dengan terima kasih Tuhan, terima kasih, tapi harus diungkapkan dengan kebersamaan, bahkan dengan makan-makan. Maka kalau ada orang yang mau bersyukur tapi ngitung amplop, berapa amplop yang diterima, berapa isinya, itu bukan rasa syukur namanya. Ya, kalau namanya mau bersyukur tuh jangan hitung berapa sumbangannya, tapi berapa yang kita keluarkan aja lah. Berapa kekuatan kita lah. Maka jangan pernah lagi ada yang bersyukur itu hanya berpikir bahwa kita mengundang orang yang mampu, yang bisa mengembalikan modal kita, bahkan kalau bisa untung. Maka Yesus selalu mengingatkan, Yesus di dalam perkataannya mengingatkan kita, kalau kamu berpesta, bersyukur, undanglah orang-orang di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, dimanapun yang tidak kamu kenal, supaya dia datang. Artinya bahwa jangan minta kembalian, jangan minta balas jasa dari apa yang kita lakukan. Karena kita bersyukur, makanya kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memberi kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak tahu di sini apakah situasinya sama dengan wilayah barat kami ya. Kalau orang pesta itu baru ngobrol-ngobrol antara keluarga, nanti ada yang namanya pengusaha rantangan catering ya. Nanti pengusaha catering itu akan datang menanyakan kepada keluarga yang akan pesta. Pestanya masih sebulan yang akan datang, tapi dia sudah datang menawarkan berapa bapak yang akan undang orang-orang yang akan datang, berapa bu yang akan diundang dalam pestanya.
kami siap datangkan yang namanya rantang dengan isinya dan akhirnya menandakan bahwa kami mengundang. Dan kalau sudah dihantar rantang itu ke rumah-rumah keluarga, yang biasanya terjadi adalah rantang itu harus diisi duit. Rantang itu kenal tidak kenal, pokoknya datanglah di rumah orang-orang dan kemudian harus diisi. Ada orang-orang yang pintar, kenal nggak kenal dia dapat rantang, ya udah namanya dikasih makanan, diterima saja, nggak usah diisi duit rantangnya, yang penting dapat makanan gratis. Dan ini menjadi sebuah proyek bahwa orang-orang yang penuh dengan cara-cara untuk mencari rezeki itu dengan cara yang mendatangi orang yang mau pesta. Sinyalnya kuat di sana itu. Dan biasanya akan dikatakan kalau rantangnya 1.000 harus kembali berapa jutaan. Karena biasanya sudah hitung-hitungan dengan orang yang pengusaha rantang catering itu. Dihitung semuanya, nanti kalau untung ya syukur, kalau rugi ya kembali kepada yang pesta. Jadi itu yang menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Rasa syukur pun sekarang sudah dibisniskan. Ini yang harus kita hati-hati. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Alasannya yang sangat utama seorang ayah itu mengadakan acara adalah karena dia merasa anaknya itu sudah mati. Karena meninggalkan dia dengan segala peristiwa yang harus dialami, tapi akhirnya bangkit kembali. Artinya dia mau bertobat kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Jadi dikatakan oleh Yesus jelas-jelas lebih berharga satu domba yang harus dia cari daripada 99 ekor domba. Jadi betapa yang namanya orang berdosa itu sangat penting untuk diselamatkan oleh Yesus. Maka tugas-tugas kita adalah bagaimana sekarang ini harus melihat kembali bahwa kita kalau kita merasa berdosa, harusnya kita berjuang untuk bagaimana kembali kepada Allah. Ada bahasa yang sering kita dapati atau yang sering kali saya dengar, Romo saya berdosa, Romo saya tidak layak ke gereja. Benarkah ini? Seringkali ada kata-kata, Romo saya masih berdosa, Romo saya tidak sanggup, Romo untuk berdoa. Benarkah ini? Ini menjadi pertanyaan baik kita sekarang. Kalau kita logikakan, kita coba untuk cermati. Apakah kata-kata ini benar? Dan apakah kata-kata ini menjadi sebuah ungkapan yang berasal dari Allah atau berasal dari yang lain? Ayo, kita tidak usah patokan ini ya. Saya tidak lihat patokan ini ya, karena nggak ada pertanyaannya yang saya buat. Saya bertanya kepada kita, kalau ada orang mengatakan bahwa Romo, aku sudah berdosa, Romo, aku tidak layak untuk berdoa, aku tidak layak untuk gereja, benarkah ini? Gimana? Tidak benar, tapi seringkali kita juga berbuat begitu ya, kebanyakan ya. Tidak benar ya, tidak mengatakan tidak benar. Oke. Saya benar, artinya benar bahwasanya saya itu berdosa, tapi tidak justru dibenarkan bahwasanya kita tidak boleh ke gereja. Justru karena berdosa itulah maka kita layakkan adik kita untuk bertobat. Jadi berarti kalau kita berdosa tidak layak, ya itu benar kalau menurut saya. Tapi justru karena kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu kalau saya.
Oke, baik. Masih ada lagi yang lain, ibu-ibu, suster, atau siapa yang lain di sana? Silakan, apa tanggapan Anda dengan ungkapan saya yang sedikit banyak hampir mirip dengan yang di sini? Silakan, Pak. Ini agak di luar daripada yang dikatakan Romo tadi, hanya tentang pengakuan dosa tadi. Ya. Pengakuan dosa di gereja, kayak saya pribadi, kalau ketika tiba pengakuan dosa, jadinya nggak tahan mentalku Romo menghadapi Romo berempat mata. Dosaku makin banyak jadinya. Gimana ini mau? Karena kita dengan Romo langsung berhadapan tatap muka gini, menyatakan dosa-dosa kita, jadinya ya nggak fokus jadinya mau. Gimana itu mau? Baik. Tambah dosa lah itu ya. Saya tanya, Bapak malah bertanya ya ini. Oke, Pak, begini. Terima kasih pertanyaannya supaya juga diperhatikan untuk kita sekalian. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Seringkali kita juga berpikir, dan bukan hanya awam yang berpikir begitu. Ada juga romo-romo yang masih punya suatu semacam pemikiran, kebijakan yang kalau pengakuan dosa itu harus dikawal pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan, tidak usah pengakuan dosa. Masih ada, Pak. Jadi kita itu masih sepertinya tidak bisa melihat kenyataan bahwa ada suatu kesempatan di mana kita pun bisa, dimanapun kita mengaku dosa. Prinsipnya lagi, yang mengaku dosa itu mau nggak dilihat orang. Ada orang kadang-kadang malu kan? Ngaku dosa masih malu, Romo cari tempat tersembunyi aja, Romo. Tapi ada juga yang berani, Romo karena saya sudah terlalu pusing dengan dosa-dosa saya tidak kuat lagi dengan dosa-dosa saya ingin mengaku dosa, Romo. Misalnya di pasar, Romo saya mengaku dosa, Romo. Biasanya kalau saya itu ketika ada orang mengatakan, Romo saya mau mengaku dosa, yang saya pikirkan adalah bukan yang lain. Saya mikir kalau orang ini besoknya atau sebentar lagi mati, itu resiko saya itu, ngeri saya. Maka biasanya, Romo, bisa nggak saya pengakuan dosa? Oke, ayo. Ya dimanapun tempat saya bisa layani. Karena bagi saya katakan lagi, saya nggak bawa stolang, nggak apa-apa ya. Kau percaya saya Romo kan? Ya Romo saya percaya. Kadang ada juga yang mau pengakuan dosa harus pakai ini. Seorang Romo pun harus memastikan dia harus pakai ini baru bisa menerima pengakuan dosa. Yang bagi saya kalau sifatnya itu aksidental, tidak akan saya lakukan yang namanya prosedur yang terlalu rumit. Karena bagi saya yang saya selesaikan adalah syukur dia mau mengaku dosa. Syukur bahwa dia itu mau dan berani untuk mengakui salah dan dosa-dosanya. Itu akan saya hargai, maka saya katakan, ayo cari tempat. Tapi seringkali terjadi juga, Bapak. Ada orang juga yang senang tidak seperti Bapak, malah takut, malah nambah dosa. Iya, tambah dosa. Romo ngaku dosa, Romo, ayo. Maka saya selalu mengatakan, ambil kursi, ayo kita duduk. Malah lebih enak, saya selalu mengatakan juga ngaku dosa jangan tegang-tegang. Ngaku dosa itu baiknya kita berwawancara. Maka selalu saya katakan, kalau ngaku dosanya mau seperti apa? Kamu cerita dulu, baru saya ampuni. Itu nggak apa-apa juga. Dalam arti begini, saya dengan melihat situasi, jangan pas ada jadwal pengakuan dosa untuk Paskah Natal itu rame, malah minta cerita. Sharing. Yang di belakang kelamaan nunggunya, kasihan. Nanti daripada kelamaan, mending ceritanya singkat saja, ngaku dosanya singkat saja, nanti diulangi lagi, cari waktu. Itu akan saya beritahukan. Tapi kalau lebih nyaman, karena mungkin dosanya terlalu berat ataupun terlalu banyak beban, nggak usah lihat jadwal pengakuan. Carilah waktu untuk bisa bertemu Romo, ceritanya biar santai sekaligus bisa saling mengungkapkan apa yang menjadi beban-bebannya. Dan disitulah saya akan melihat kenapa Bapak mencuri, kenapa Bapak membunuh, kenapa Bapak
melakukan dosa-dosa ini itu akan diruntut semua. Dan jangan pernah berpikir bahwa Romo menghukum berdasarkan apa yang saya katakan. Ya kalau Bapak mengatakan saya sudah membunuh tapi tidak ada penjelasannya, ya berarti hukumannya berat. Tapi kalau saya bertanya, Pak, bunuhnya bunuh karena apa? Dan jangan takut Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang namanya seorang imam tidak akan pernah mengungkapkan rahasia Anda. Walaupun Anda bunuh orang, dia tidak akan bisa menyampaikan kepada publik ataupun pada polisi untuk dosa-dosamu. Karena ini kasusnya adalah pengakuan dosa. Tapi dengan pengakuan dosa harapannya Bapak menyadari salahnya. Nanti kalau misalnya mau lapor polisi, ya itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Jangan pernah saya disalahkan sebagai imam, karena ini janji imamat saya adalah menjaga rahasia pengakuan. Taruhannya keselamatan jiwa saya. Bukan jiwanya ditangkap polisi atau apa, tidak. Sama Tuhan saya sudah berjanji tidak akan mengungkapkan dosa-dosa umat yang mengaku dosa kepada imam. Jadi Bapak kalau misalnya ada pengakuan dosa, Bapak berharap bahwa matanya Romo tidak dipandang atau apa, yang jelas cara pikir kita yang pertama-tama harus kita ubah. Yang penting itu aku pengakuan dosa. Bukan lihat Romonya, bukan lihat apa yang dikatakan sebagai hukumannya, tetapi lihatlah sesuatu yang sifatnya kalau aku sudah diampuni, ini aku lega. Dan yang penting lagi, ketika Romonya memberikan pengampunan atas dosa-dosa lalu disertakan dengan yang namanya hukuman, kalau Anda tidak melaksanakan hukuman itu, penitensinya, denda atas dosa-dosanya, dosanya masih ditahan. Bukan oleh saya, tapi oleh Anda sendiri. Maka setiap yang sudah diberi hukuman atas dosa-dosa itu harus dijalankan segera, jangan ditunda-tunda. Tapi Romo kalau disuruh lari 10 keliling Romo, halaman gereja, bagaimana Romo? Ya lakukan. Jangan tunda-tunda, malu Romo. Ini jangan malu, kalau sudah hukumannya seperti itu ya lakukan. Jadi prinsipnya ketika kita diberi denda atas dosa-dosa kita, segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda supaya dosa yang sudah kita lakukan itu diampuni oleh Tuhan. Jadi Bapak, jangan cari Romo yang tuli ya Pak. Jangan cari Romo yang rabun ya. Kalau ngaku dosa, berani berdosa, berani ngakui dosa. Artinya berani bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang lihat Romonya, di situ siapa Romonya, Romo Dwi bahaya katanya kan. Yang jelas, kalau pengakuan dosa, kalau sudah mengaku dosa, jangan pernah ragu-ragu lagi ya. Laksanakanlah hukumnya, dan jangan pernah ragu, dosaku diampuni nggak ya? Itu bahaya. Kalau Anda sudah berpikir dosanya diampuni tidak, itu berarti cuma bahasanya si jahat. Untuk Anda supaya tidak percaya pada belas kasih Allah. Nah, kalau sudah mengaku dosa, perasaan ini sudah lega ya. Awalnya takut-takut sampai keringat dingin ya, bukan karena panas, di ruang AC pun keringat dingin semuanya, gemeter begini, ditanya juga diam. Nah itu berarti dosanya terlalu berat ya. Tapi kelihatan kalau sudah diberi pengampunan, itu langsung berat bebannya dan ringan sekali rasanya, nah itu berarti sudah diampuni. Itu yang paling penting. Tetapi jangan tambah-tambah lagi, sudah diberi pengampunan, Romo nyusul Romo, dosanya ini Romo. Biasanya ada begitu, maka sebaiknya kalau mau pengakuan dosa itu ada yang namanya pengolahan diri dulu, pengolahan rohani, mengingat kembali dosa-dosanya apa, lalu bawa ke gereja. Kalau di rumah tidak sempat, ditulislah di gereja. Jangan buru-buru lah. Supaya dosa yang mengakar itu, artinya dosa yang menjadi bibit dari segala dosa itu bisa ketahuan dengan jeli oleh mata Anda sendiri, dan bisa diberikan yang namanya pengampunan. Yang buih-buihnya itu hanya tambahan, tetapi ada yang namanya akar dari dosa itu yang harus dibereskan.
bereskan. Begitu ya Pak? Ya mau. Ya. Masih ada lagi? Tadi yang saya tanyakan bagaimana kalau memang ini menjadi sebuah hal yang benar, ya saya katakan benar itu kalau memang kita mengakui salah dan dosa-dosa, maka sebaiknya kita langsung meminta pengampunan, itu yang benar. Tapi ingat kembali, kalau Anda juga merasa bersalah kepada sesamamu, ingatlah juga, jangan tunda-tunda untuk minta maaf. Dan seringkali kita sudah bersalah pada orang, seringkali malah kita bangga, aku puas sudah menyakiti hati dia, aku puas sudah membuat dia susah, aku sudah puas melihat dia mengalami penderitaan. Nah, kalau kita sadar bahwa ada suatu rasa di sini, yaitu rasa menyesal, segeralah minta maaf. Jangan tunda-tunda. Makin Anda menjadi orang yang menunda-nunda, numpuklah yang namanya dosa-dosa itu, dan akhirnya jiwa Anda yang sakit. Sakitnya di mana? Anda senang lihat orang susah. Anda susah lihat orang senang. Itu penyakit. Maka jangan pernah lagi kita selalu menunda-nunda. Dan kalaupun ada orang yang meminta maaf kepada kita, laksanakan seperti ini. Orang yang bersalah kepada kita datang ke rumah minta maaf, kita nggak usah terlalu pikir dia sudah berani datang ke kita, itu berarti kita sudah melihat dia punya niat untuk menyesal. Udah, kita ajak minum kopi lah, supaya kita bukan merendahkan dia, tapi kita malah mengangkat diri kita dengan mengangkat diri orang yang bersalah kepada kita. Jadi betapa yang namanya belas kasih, yang namanya kemurahan hati, yang namanya kerahiman itu menjadi miliknya Tuhan. Tetapi kita diciptakan secitra dengan Allah, maka kita yang sudah tahu bahwa kita citranya sama dengan Allah, maka kita ingin membuat suatu perubahan pemikiran, perasaan bahwa kita harus seperti Allah, yaitu berbelas kasih, maha rahim, dan juga kemurahan. Anda mungkin pernah nggak mengalami yang namanya memberikan pengampunan? Pernah nggak memberikan yang namanya memaafkan? Kalau Anda tidak pernah mengalami yang namanya diampuni, Anda sulit mengampuni. Tapi ketika Anda sudah biasa mengaku dosa, Anda akan merasakan bahwa ternyata mengaku dosa itu membuat kita dilepaskan dari segala beban, sepertinya paru-paru ini dibuka, dan akhirnya kita bisa bernapas lega. Nah, seperti itulah orang yang mendapatkan maaf dari kita, pengampunan dari kita. Maka sebetulnya kita mengampuni orang itu kita sehat, kita diampuni orang juga kita sehat. Maka selalu saya menerapkan begini, jangan takut mengungkapkan maaf walaupun kita benar. Jangan merasa direndahkan kita minta maaf walaupun kita ini tidak bersalah. Seringkali ada orang, aku kan nggak bersalah, kenapa aku harus minta maaf? Itu seringkali kita membuat diri kita makin jauh dari kata maaf. Jadi yang dilakukan oleh Allah Bapa, bahwa Allah mengajarkan kepada kita. Dan itu semua yang dikatakan oleh Yesus untuk mengungkapkan bahwa Yesus melakukan semua itu karena Allah Bapanya yang mengajar. Maka Anda sebagai orang tua kembali kepada situasi hidup bersama anak Anda. Bahwa jangan ragu minta maaf sama anak ya. Kayaknya tabu ya, kayaknya aneh ya. Misalnya nih, habis mukul-mukul anak nih karena suami menjengkelkan, tapi sebagai istri tidak berani ribut sama suami, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya anaklah kita cubit, kita tempeleng, kita marahi. Kita ada rasa sadar di sini, langsunglah minta maaf sama anak ya. Katakanlah kepada anak, nak mama minta maaf ya, tadi tidak bisa ngontrol emosi karena bapakmu tidak bisa diajak bicara.
Tapi jangan menjelekkan bapaknya. Nanti anak juga akan belajar jelek itu. Anak sekarang itu pintar-pintar. Nanti dia menjauhi bapaknya karena apa? Mamanya yang ngajari. Bahasanya salah, menerangkan kenapa dia tadi dipukul, kenapa dia tadi harus dibahasakan dengan bahasa yang. Jadi ketika kita melihat bahwa kita sudah biasa meminta maaf kepada anak, ya kalau dipikir-pikir, aku ini orang tua loh, kan bagaikan orang tua itu seperti Tuhan, tidak ada yang salah. Yang namanya bos itu tidak ada yang salah kan, tapi tidak bisa kita. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak supaya anak belajar memaafkan dan meminta maaf, itu juga harus dengan kata-kata dari kita sendiri. Semuanya kembali kepada kita. Lah Yesus saja bisa memaafkan karena dia tahu Bapak kita, Bapaknya adalah Bapa yang berbelas kasih. Dari mana semua itu? Ya karena Bapaknya yang mengajarkan semua itu. Kalau ada seorang anak yang hanya taunya adalah minta dihargai, minta dimengerti, minta dipuji, minta dilayani, ya karena dia sudah biasa diajari hal-hal seperti itu. Nah, baik kalau kita sekalian bisa mulai saat inilah. Yang sekarang ini sudah jadi remaja, ingatlah apa yang saya katakan, jangan takut minta maaf. Awalnya mungkin kita takut ya, gemetar. Kalau ketahuan salahnya, pas dihukum, tidak. Malah orang itu akan lebih menghargai. Ya mungkin awalnya kita disuruh jangan. Di hati ini selalu dikatakan jangan minta maaf, jangan minta maaf. Itu bukan Tuhan yang bahasanya seperti itu. Tapi si jahat selalu ingin mengajak kita untuk jangan sampai kita menjadi orang yang rendah hati. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, masih ada 8 kok. Masih ada enggak? Ada ibu-ibu yang lain yang di sana mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Tidak ada? Kita lanjut aksi kalau tidak ada. Mau aksi apa ini? Di pekan ketiga ini. Aksinya apa? Minggu kedua kemarin aksinya apa? Yang ketiga ini mau aksinya apa? Kalau kemarin kami sudah sepakat mengenai aksi ini, kami sepakat memberikan Yang aksi kedua itu ya? aksi merangkul. Oh, merangkul semuanya. Oke, baik. Jadi dalam perjalanan aksi dari lingkungan ini mau membuat suatu, ya ada aksi sosial nanti yang bentuknya entah apa nanti, yang jelas ada bantuan yang sudah disiapkan sebagai sebuah aksi kebersamaan untuk membantu yang namanya puasa, doa, dan juga kita berbagi berkat, yaitu amal, kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Harapannya ini membantu kita menjadikan diri kita, keluarga kita, dan semua yang menjadi bagian dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Selamat untuk Anda, semoga pertemuan pada malam hari ini dan ekaristi pada malam hari ini membantu kita untuk menjadi orang yang seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Jangan takut minta maaf, jangan takut juga memberi maaf. Sama kita itu. Dipuji sama dicaci itu sama sih. Kalau orang yang kuat dengan imannya, dipuji dia terima, dicaci dia terima, gak penting itu semua. Gak ada sesuatu yang bisa dibawa dalam situasi kematian. Kan gak usah kita takut dicaci maki, tidak takut juga tidak dipuji, dipuji juga tidak meninggikan kita. Yang jelas semuanya itu mengajarkan pada kita bahwa jadilah orang yang selalu rendah hati. Tidak perlu kita memikirkan sesuatu yang sifatnya tidak penting untuk keselamatan. Pikirkanlah yang menjadi sarana dan cara di mana kita mau menghantar diri kita
kepada keselamatan. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, siapa yang harus kamu ikuti? Ya Yesuslah, bukan yang lain. Karena dia bukanlah yang menjadi penghilang atau penghapus dari segala hukum Taurat, tetapi dia yang menegaskan kembali hukum Taurat yang harus dipatuhi dan disempurnakan. Dengan kata lain, hukum Taurat itu pada prinsipnya terungkap di dalam diri Yesus yang menampilkan Allah yang berbelas kasih kepada kita. Maka tinggal bagaimana kita mewujud nyatakan Allah berbelas kasih itu dalam kehidupan keseharian kita. Semoga itu bisa terjadi karena kita menyadari hidup kita tidak lama, hidup kita tidak akan pernah bisa bersama-sama. Maka marilah kita berjuang untuk suatu yang bersifat kekal, yaitu percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada penyelenggaraannya, dan terlebih dengan keberkatan rumah ini, kita diingatkan kembali. Jagalah bait Allah, yaitu dirimu sendiri, supaya menjadi tempat tinggal bagi Allah yang mau membawamu pada kebangkitan badan dengan situasi yang menunjukkan sukacita. Amin. Keluarga silakan. Mama, buka Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berkuasa atas hidup dan mati. Engkau berkuasa atas dunia ini, Engkau berkuasa juga atas surga. Kami mohon berkat-Mu untuk keluarga ini, yang mohon berkat untuk keselamatan mereka lewat rumah yang sudah jadi, yang telah Engkau berikan kepada mereka sebagai tempat kediaman untuk mengusahakan segala rencana dan juga kehendak baik. Berkatilah keluarga ini, semoga menjadi keluarga yang senantiasa mendatangkan keharmonisan satu sama lain, kedamaian bagi setiap orang yang berkunjung ke tempat ini. Dan biarlah Engkau menjaga rumah ini dari setiap sudutnya, dari setiap ruangannya, dan semoga dari atas dan sampai bawah, semoga Engkau yang menguasai dan membuat hati mereka damai lewat rumah yang Kau jaga dengan kekuatan cinta. Bersihkanlah segala sesuatunya dari segala mara bahaya, dan usirlah segala kekuatan jahat dari rumah ini. Semoga disinahkan karena Engkaulah yang menguasai, memberikan berkat, dan juga menguasai hati setiap orang yang berkunjung, yang tinggal di rumah ini. Dan semoga Engkau memberikan kuasa untuk menjaga rumah ini. Bentengilah dengan kekuatan cinta-Mu, agar semua yang hadir, yang tinggal pada rumah ini pun akhirnya merasakan buah cinta-Mu yang begitu menyegarkan, dan berikan segala sesuatu untuk hidup dengan keselamatan. Sehingga berkat-Mu atas keluarga ini, atas rumah ini, atas kami sekalian dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mohon doa Salam Maria selama saya memberkati rumah ini. Maria, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara